Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 5 episode 16. Oke lah, nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Lindong yang pada saat ini sudah melayang sambil memegang batu simbol pelahap akan menghadapi serangan naga air milik Lilantian, di mana selain untuk mencelakai Lindong, naga air itu juga akan menyerap energi misterius di area Lindong berkultivasi. Tujuannya agar Lindong tidak mendapatkan apapun dari hasil kunjungannya di kolam roh suci ini. Syukur-syukur dia akan mati menurut keinginan Lilantian. Namun Lindong yang tidak pernah takut sama sekali dengan pemuda sombong itu, kali ini telah bersiap untuk membalikkan rencana dari Lilantian menggunakan batu simbol pelahap. Sambil memegang batu itu, Lindong pun berteriak, "Lahap semuanya!" Dalam sekejap saja, batu simbol pelahap bereaksi atas perintah dari Lindong dan mulai menyerap semua energi misterius di tempat ini. Bahkan naga air milik Lilantian juga mulai tersedot masuk ke dalamnya. Hal ini membuat Lilantian kaget dan dia berteriak dalam hati. Hewan buas airnya tersedot oleh kekuatan Lindong. Apa yang terjadi? Seketika Lilantian menjadi geram dan tidak percaya dengan kekuatan hebat milik Lindong itu. Lilantian pun kembali mengatakan bagaimana dia memiliki kekuatan seperti itu. Karena saat ini naga air milik Lilantian mulai lenyap. Bahkan energi misterius yang berada di area kolam Lilantian yang dia pinjam untuk membentuk naga air juga terserap ke arah Lindong. Dengan tatapan mata yang tajam dan terus mengendalikan batu simbol pelahap, Lindong pun berkata, "Enyahlah." Tidak lama kemudian, naga air milik Lilantian itu benar-benar lenyap. Naga itu meledak di udara dan berubah menjadi air biasa. Sementara energinya telah terserap oleh Lindong. Pangeran Moling yang melihat hal ini pun sontak berkata, "Kekuatan yang luar biasa." Dan air yang meledak di udara kali ini berjatuhan kembali ke dalam kolam seperti sebuah hujan. Hasil dari ledakannya berubah menjadi kabut yang menutupi seluruh kolam suci. Lantian kini diam membatu. Dia tidak percaya, bahkan dengan kekuatan segel naga air tetap tidak mampu menghadapi Lindong. Hal ini benar-benar membuat Lilantian frustasi. Apalagi energi di kolam roh sucinya juga tersedot oleh Lindong. Dan Lindong pada saat ini tidak akan berhenti sebelum energi di area Lilantian habis. Hal ini membuat Lilantian melihat ke arah Lindong dan mengatakan, "Energi kolam suciku semuanya terserap oleh Lindong." Di mana bisa kita lihat ada sebuah aliran energi hijau dari arah Lilantian menuju ke tempat Lindong, yang artinya Lindong akan melahap semua energi itu supaya Lilantian tidak bisa berkultivasi karena tidak terdapat energi di tempatnya. Ini juga bagian dari hukum timbal balik. Ingin menghabiskan energi Lindong, malah Lilantian sendiri yang energinya dihabiskan oleh Lindong. Setelah berhasil menyerap semua energi di tempat Lilantian, kali ini Lindong tersenyum dan dia mengatakan, "Lilantian, perjalananmu ke kolam roh suci ini anggap saja sedang bertamasya, karena Lilantian tidak mendapatkan apapun dari perjalanan ini. Energi di area kultivasinya juga telah habis." Mansan sambil tersenyum, dia mengatakan, "Itu terlalu kejam." Dan Lilantian kini merasa geram oleh tindakan dari Lindong. Dia tidak terima kekalahan ini apalagi sampai ditertawakan oleh Mansan. Dan Lilantian berkata, "Brengsek." Karena sudah terlanjur emosi, Lantian pun kembali mengaktifkan energi Yuan miliknya. Dan dia membentuk seekor burung phoenix raksasa, di mana hal ini merupakan teknik bela diri tingkat manifestasi dari klan Lin. Dengan teknik ini, Lilantian berharap bisa menghabisi Lindong hari ini juga. Lilantian pun berteriak, "Kembalikan kekuatanku, phoenix surgawi yang agung." Dengan cepat burung phoenix itu meluncur ke arah Lindong untuk melakukan penyerangan dan mengambil kembali energi yang telah diserap oleh Lindong. Namun Lindong tidak takut dengan serangan dari Lilantian, karena sebelumnya dia pernah melawan Phoenix yang agung dan bisa imbang dengan teknik itu. Burung raksasa itu pun semakin kuat meluncur ke arah Lindong. Saat sudah berada di hadapannya, Lindong pun kali ini mengeluarkan batu puncak penjara besar dan dia melemparkan batu itu. Dalam sekejap saja, batu puncak penjara besar berubah menjadi sebesar gunung. Tadinya Lindong hanya ingin memperbesar sebesar gunung Kimihime. Namun Lindong merasa bahwa sepertinya itu belum cukup.
Dan akhirnya Lindong pun membesarkan lagi sebesar gunung Anastasia Kosasi. Karena dirasa gunung itu lebih besar, Lindong pun berteriak, "Gunung Anastasia, tekan itu untukku." Dalam sekejap saja, batu puncak penjara besar menimpa puinik surga yang agung dan membuatnya tidak bisa terbang lagi. Burung itu terus ditekan sampai hancur dan menimbulkan ledakan yang membuat air di kolam suci sampai terangkat ke udara karena teknik itu terhubung dengan Lilantian dan sekarang telah hancur. Hal ini seketika juga melukai Lilantian. Dia pun memuntahkan seteguk darah. Lindong yang merasa bahwa Lilantian sudah melemah pun kali ini akan mengambil kesempatan untuk mengakhiri permusuhan ini. Tidak butuh waktu lama, Lindong segera berlari secepat mungkin ke arah Lilantian dan dia mengeluarkan serangan tapak biru sambil berteriak, "Lilantian, matilah kau." Namun Lilantian yang tetap tidak mau kalah, dia kembali mengeluarkan cermin pemantul dan melakukan serangan ke arah Lindong. Serangan itu pun kali ini berbenturan dengan serangan milik Lindong. Namun dalam sekejap, serangan Lilantian kembali tersedot oleh Lindong. Hal ini membuat Langtian geram dan dia mengatakan, "Energi gelap itu sangat menjengkelkan, singkirkan itu untukku." Lindong yang melihat Lilantian tertekan pun kali ini berteriak, "Aku akan melihat bagaimana kau melakukannya." Dan saat ini Lindong akan mengeluarkan jari pemenjara surgawi. Namun tiba-tiba saja Xiaodio muncul di samping Lindong dan memanggil namanya. Seketika Lindong pun tidak meneruskan serangan dan dia membatalkan untuk memanggil jari pemenjara surgawi. Kemunculan Xiaodio yang tiba-tiba itu membuat Lindong menjadi bingung. Sebenarnya ada apa? Apakah telah terjadi sesuatu? Dan apakah Xiaodio baik-baik saja? Tanya Lindong. Xiaodio lalu mengatakan, "Lindong, berhati-hatilah. Makhluk yang ada di dalam tubuh Lilantian kini sudah kembali masuk ke dalam tubuhnya." Lindong pun melihat ke arah Lilantian yang terdiam dan Lindong bertanya, "Makhluk apa itu?" Xiaodio pun menjawabnya bahwa itu adalah makhluk jiwa yang kuat. Lilantian masih saja terlihat terdiam tanpa melakukan sesuatu karena sebenarnya saat ini dirinya sedang berkomunikasi dengan Samsudin selaku dukun gaib yang berada di dalam tubuh Lilantian yang selalu memberinya bantuan kekuatan yang besar. Lilantian pun berkata, "Master Samsu, kita harus membunuh Lindong saat ini juga. Dia telah menghancurkan formasi segel naga air dan mengambil semua energiku. Aku tidak terima ini semua dan harus membunuhnya." Master Samsu pun kali ini terlihat sangat kaget dan dia pun berkata, "Kok isoi lo? Aku mengatur formasi itu untukmu. Bagaimana ini bisa terjadi?" Lilantian yang sudah dikuasai emosi karena kalah dari Lindong, dia berteriak, "Master Samsu, aku ingin dengan cara apapun. Kita harus membunuh bocah itu. Jika tidak, maka akan ada masalah yang tidak ada habisnya." Master Samsu pun menjawabnya, "Angel nak, angel. Saat ini sulit untuk membunuhnya." Lilantian pun bertanya, "Kenapa Master Samsu?" Master Samsu pun mengatakan, "Ada keberadaan misterius di dalam tubuh bocah itu. Aku bertarung dengannya di dasar kolam, tapi aku tidak bisa mengatasinya." Hal ini membuat Lilantian menjadi sangat emosi, dan dia berkata, "Dia sudah merampas energiku. Bagaimana bisa mengabaikan semua ini?" Sambil mengepalkan tinju dengan keras, Lilantian pun berkata, "Bocah ini benar-benar tidak bisa diabaikan." Sang master pun menjawab, "Tenanglah. Kau harus tahu cara mengendalikan dirimu. Jika kehadiranku terungkap, itu tidak baik untukmu. Dan untuk menjadi orang yang benar-benar kuat, setiap orang memang harus menjalani ujian dan juga cobaan yang menyakitkan. Bahkan dulu untuk menjadi kuat, mastermu ini sampai dibully orang se-Indonesia. Namun master tidak menyerah dan terus berusaha. Akhirnya master bisa menjadi seperti saat ini." Lilantian bertanya, "Apakah master sudah menjadi sangat kuat?" Master Samsu pun menjawabnya, "Tidak nak, mastermu ini malah mati. Namun ketika menjadi arwah gentayangan, mastermu ini jadi merasa kuat." Lilantian pun pada saat ini luluh dengan nasihat bijak dari Master Samsu dan emosinya sudah agak mereda. Dia pun menghentikan pertarungannya dengan Lindong untuk saat ini. Ketika kondisi sudah tenang, 4 orang mulai melakukan kultivasi untuk menyerap energi misterius dari kolam roh suci ini.
namun tidak dengan Lilang Tian karena energi di kolamnya sudah dihabiskan oleh Lindong. Kini terlihatlah Lindong yang fokus dalam kultivasinya, sementara Lilang Tian yang tidak terima dengan kekalahan itu terus mengumpat di dalam hati dan dia mengatakan, pria rendahan dari keluarga cabang. Anehnya dia juga dijaga oleh keberadaan yang misterius. Itulah sebabnya dia berani menyerap energi kolam roh suciku dengan sembarangan. Hal ini benar-benar menjadi beban dalam hati Lilang Tian. Dia selalu terbayang-bayang pada saat Lindong menyerap semua energi dari area kolam roh sucinya sehingga kunjungannya ke tempat ini tidak mendapatkan hasil apapun. Boro-boro menjadi lebih kuat, yang ada malah terluka. Lilang Tian merasa bahwa kekalahannya ini menjadi bahan tertawaan oleh Mansan, Moling, dan juga Duyun. Dan dia tidak akan pernah mengulangi kejadian yang memalukan ini. Karena niatnya untuk pamer kekuatan di hadapan orang untuk mencelakai Lindong, malah dia sendiri yang kalah dan celaka. Pada saat ini semuanya telah selesai dalam kultivasinya dan menyerap energi kolam roh suci. Lindong pun mulai berdiri. Dia terlihat penuh dengan kekuatan di dalam tubuhnya akibat berhasil menyerap energi misterius di areanya sendiri ditambah dengan area milik Lilang Tian. Hal ini membuat Lilang Tian terlihat sangat marah, namun dia juga tidak bisa berbuat apapun. Sambil melihat Lindong, Lilang Tian pun berkata, "Bajingan, sialan kau Lindong, tunggu saja. Aku akan memastikan bahwa kamu akan mati tanpa mendapatkan pemakaman." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Rencana busuk apalagi yang dimiliki oleh Lilang Tian untuk mencelakai Lindong? Karena kebenciannya pada Lindong semakin bertambah setiap hari. Karena dulu Lindong bukan siapa-siapa, namun saat ini Lindong bisa mengalahkan Lilang Tian. Hal ini benar-benar tidak bisa diterima oleh pemuda sombong itu. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol sok. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 5 episode 17. Oke lah, nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Xiaodio yang telah kembali ke sisi Lindong juga membuat Xiaoyan otomatis kembali. Namun kembalinya Xiaoyan ini tampak berbeda dari sebelumnya. Karena sekarang tubuh Xiaoyan terlihat bercahaya, dia lebih kekar dan sepertinya kekuatannya juga telah meningkat. Lindong pun bertanya ada apa dengan Xiaoyan dan Xiaodio menjawabnya bahwa Xiaoyan saat ini telah kembali mengalami evolusi dan di masa depan nanti dia akan memiliki kekuatan serang yang luar biasa. Xiaodio pun memperingatkan Lindong jika perang 100 kekaisaran itu sangat berbahaya. Di sana, Lindong harus selalu berhati-hati. Lindong pun dengan penuh percaya diri mengatakan bahwa dia tidak peduli sesulit apapun di perang 100 kekaisaran, dia harus mendapatkan posisi yang bagus dan menjadi yang teratas. Xiaodio pun menyarankan, jika begitu, maka Lindong harus segera meningkatkan kekuatannya. Lindong pun kini teringat jika Xiaodio pergi adalah untuk mencari barang-barang berharga. Karena Lindong sudah sangat mengenal Xiaodio, dia yakin bahwa Pangeran Martin Langit itu tidak akan kembali dengan tangan kosong dan pasti akan selalu membawa barang-barang yang bagus. Xiaodio pun sudah menduga jika Lindong pasti akan selalu mengandalkan dirinya. Dan benar saja, Xiaodio pun kali ini mendapatkan barang yang cukup bagus. Dia pun mulai mengeluarkan barang itu dan ternyata yang diperoleh oleh Xiaodio adalah tombak dengan cahaya emas. Lindong pun merasa takjub dan dia bertanya, benda apa itu? Xiaodio pun mengatakan bahwa ini adalah harta roh kehidupan yang dibuat oleh buaya surga kuno menggunakan tulangnya sendiri. Lindong merasa bahwa barang ini adalah sesuatu yang sangat bagus. Lindong pun mulai menyentuh tombak tulang buaya surgawi itu. Dan tiba-tiba saja, buk! Tombaknya terjatuh karena Lindong tidak mampu mengangkatnya. Lindong merasa bahwa tombak itu beratnya pasti puluhan ribu kilogram karena dia benar-benar tidak mampu mengangkat senjata dewa itu. Dan tiba-tiba saja tombak tulang buaya itu bereaksi. Dia mengeluarkan cahaya di bagian bulatan mata tombaknya. Dan dalam sekejap, tombak itu ingin kabur dari Lindong. Namun Lindong dengan sekuat tenaga memegang tombak buaya supaya tidak terlepas dan dia berkata,
Tidak, tombak ini melawan dengan ganas. Sialan, aku tidak bisa mengontrolnya. Dan pada saat ini tubuh Lindong terseret oleh tombak tulang buaya. Dia pun dibawa kemana-mana sampai jauh sekali. Namun Lindong masih tetap tidak mau melepaskannya, karena ini merupakan harta roh tingkat tinggi. Jika sampai lepas, maka Lindong akan menyesal. Maka dari itu, dia terus memegang tombak itu meski dirinya harus terseret kemana-mana. Karena merasa tidak ingin melepaskan senjata itu, Lindong pun dengan cepat mengaktifkan energi yuannya dan ingin adu kekuatan siapa yang lebih kuat dengan tombak itu. Lindong pun sambil terus memegang erat tombak buaya surgawi, dia mengatakan, "Aku tidak peduli seberapa kuat kamu saat masih hidup. Namun saat ini, aku akan mengendalikanmu." Sontak tarik-menarik antara Lindong dan juga tombak tulang buaya pun sampai menimbulkan ledakan dan juga cahaya terang yang bisa dilihat dari jarak yang cukup jauh. Waktu berlalu 5 hari kemudian, tombak tulang buaya surgawi kuno saat ini sudah tidak bercahaya. Namun senjata itu masih tergenggam erat di tangan Lindong. Dan kali ini Lindong terlihat terbaring di tanah karena dia sangat kelelahan. Dalam waktu 5 hari ini tenaganya terkuras habis-habisan demi memurnikan tombak tulang buaya. Namun usahanya tidak sia-sia karena pada akhirnya tombak itu berhasil dimurnikan dan telah sah menjadi milik Lindong. Dengan begitu Lindong akan mampu menggunakan tombak sakti itu sesuka hatinya. Lindong yang sangat kelelahan dan kehabisan tenaga kini tertidur dan raut wajahnya terlihat memelas penuh tekanan. Seperti intan yang begitu syilid melupakan Rehan. Dalam tidurnya itu, Lindong merasa ada seseorang yang memanggil-manggil namanya. Dia pun seperti melihat sosok seorang wanita. Dan Lindong berusaha membuka matanya, kemudian dia berkata, "Siapa itu?" Lindong pun melihat sosok gadis pujaan hatinya. Siapa lagi kalau bukan Ling Qingsu? Masa Intan? Intan mah carinya Rehan, bukan Lindong. Di dalam benak Lindong saat ini, Qingsu mengatakan, "Lindong, apa kau tahu? Aku sudah menunggumu." Seketika Lindong menjadi sumringah. Wajahnya terlihat cerah dan dia menjawabnya, "Aku juga sedang mencarimu." Dan tiba-tiba saja sosok Qingsu itu berubah menjadi sosok Rehan. Yang ternyata itu bukanlah Qingsu, namun si Rehan boneka darah. Rehan pun tersenyum pada Lindong. Dan hal ini sontak membuat Lindong syok. Kemudian dia berteriak, "Wah, boneka darah, bagaimana bisa dia melakukan ini?" Xiaodio pun bertanya, Lindong, kau itu sedang mimpi apa? Cepat tekan boneka darah itu, atau dia akan membunuhmu ketika bisa keluar dari segel." Lindong yang masih bingung pun kali ini bertanya, bagaimana cara menekannya? Dan Xiaodio menjawab, "Gunakan saja batu puncak penjara besar." Yang pada akhirnya, si Rehan boneka darah berhasil ditekan dan tidak jadi memakan Lindong. Lima hari kemudian perang 100 kekaisaran pun dimulai. Semua klan kali ini berkumpul dan menggunakan 50.000 pil nirwana untuk membuka segel lingkaran sihir supaya mereka bisa mengirimkan perwakilan mereka ke medan perang kuno yang akan digunakan sebagai lokasi perang 100 kekaisaran. Lindong dan kelompoknya pun juga masuk ke dalam medan perang kuno itu melalui lingkaran sihir yang telah dibuka oleh kekaisaran dinasti Yan. Di dalam medan perang kuno itu terdapat harta yang sangat banyak. Selain itu ada warisan dari orang-orang kuat dari zaman dahulu yang tidak terhitung jumlahnya. Kemudian di medan perang kuno saat ini juga masih banyak hewan iblis buas yang berkeliaran dengan jumlah yang tidak terhitung. Dan mereka akan lebih berbahaya pada saat malam hari tiba. Dalam perjuangan di medan perang kuno itu, di kompetisi perang 100 kekaisaran ini, yang menang akan menjadi terkenal di seluruh dunia. Namun yang kalah hanya tinggal nama. Karena bagaimanapun juga, medan perang kuno ini yang akan menjadi lawan bukan hanya manusia, namun juga hewan iblis yang sangat kuat seperti naga yang menjadi penghuni dan terus-terusan berkeliaran di tempat itu. Pokoknya perang 100 kekaisaran itu benar-benar sulit. Seperti kata Intan, "Begitu sulit, lupakan Rehan, apalagi Rehan baik." Lindong dan juga yang lainnya sudah masuk ke dalam medan perang kuno. Kali ini mereka sudah siap beraksi untuk menunjukkan kekuatan mereka yang akan mewakili nama kekaisaran dinasti Yan.
Lindong pun kini mengatakan, energi langit dan bumi yang sangat megah. Inti energi di tempat ini semuanya mengandung energi nirwana. Xiaodio kemudian muncul dan berkata, Lindong, kau saat ini adalah pemilik batu simbol pelahap. Serap dan murnikan energi nirwana yang ada di tempat ini. Maka dengan begitu, kau akan bisa membuat pil nirwana. Pangeran Moling selaku orang penting dari kerajaan pun kini mengatakan pada rekannya bahwa semuanya akan bisa bertahan hidup di tempat ini jika bersatu dan bekerja sama. Karena ketika memasuki titik pertemuan, di sana ada bahaya yang menunggu. Maka mereka harus selalu berhati-hati. Tiba-tiba saja kali ini banyak orang berkumpul di depan sebuah kota medan perang kuno itu yang merupakan sebuah tempat sebagai titik pertemuan. Saat ini mereka terlihat sangat gaduh. Pangeran Moling yang melihat hal itu pun kemudian berkata apa yang terjadi. Apakah titik pertemuan ini sebenarnya telah dikendalikan oleh suatu dinasti? Karena sekarang terlihat beberapa sosok yang sedang menghadang orang lain yang akan memasuki kota titik pertemuan. Tidak lama kemudian ada salah satu orang yang berteriak, apa-apaan kau ini? Kota ini adalah titik pertemuan semua orang. Beraninya kau meminta pil nirwana untuk bisa masuk ke dalam kota. Kalian sungguh keterlaluan. Aku tidak akan memberikan 10 pil nirwana dengan sia-sia. Mari kita bertarung saja berdasarkan kekuatan. Pemuda berambut hijau yang berteriak itu bernama Hao Meng. Dia adalah seorang yang berada di tahap awal manifestasi. Hao Meng pun dengan kekuatan petir biru di tangannya, dia segera berlari ke arah orang yang saat ini sedang menghadang dirinya dan akan melakukan pertarungan. Dan tiba-tiba saja, orang yang menghadang Hao Meng itu menebaskan pedangnya. Dengan hanya satu tebasan saja, Hao Meng langsung kalah dan dia muntah darah. Kemungkinan pada saat ini, Hao Meng telah tewas. Pangeran Moling yang melihat hal itu pun berkata, sangat kuat, kekuatannya secara mengejutkan, mampu menekan orang yang berada di level yang sama. Dan Lindong juga berkata, itu benar-benar serangan yang mematikan. Lilang Tian pun kali ini juga mengatakan bahwa tempat ini adalah dunia di mana yang kuat akan menginjak yang lemah. Pemuda berbaju kuning yang baru saja membunuh Hao Meng dengan sekali tebasan kali ini mengatakan, ada 3 lagi di sana. Mereka tidak mau tunduk pada dinasti cahaya suci kami. Jika kalian semua ingin mati, silakan ikuti jejak mereka. Pemuda berbaju kuning itu bernama Xia Huang yang berasal dari dinasti cahaya suci. Dan tingkat kultivasinya adalah tahap manifestasi tingkat awal. Orang-orang yang melihat 3 orang telah mati di tiang gantungan pun membuat mereka ketakutan. Karena 3 orang yang digantung itu juga berada di tahap yang sama dengan Xia Huang. Namun akhirnya hidup mereka harus mati tragis seperti itu. Tidak lama kemudian ada seseorang yang lebih kuat dari Xia Hua berteriak dengan keras, kalian semua serahkan 10 pil nirwana. Mereka yang tunduk dan patuh pada kami akan terus hidup, dan yang melawan akan binasa. Lindong yang melihat hal itu pun emosi dan dia berkata dalam hati, di kota ini ada seseorang yang kekuatannya berada di puncak manifestasi. Kekuatan ini bahkan lebih kuat jika dibandingkan dengan Moling dan Lilang Tian. Dinasti cahaya suci benar-benar penuh dengan kesombongan yang merajalela. Tatapan mata Lindong pun menunjukkan kemarahan, karena sejatinya Lindong tidak suka dengan orang-orang yang sombong dan suka menindas orang lain sesuka hati mereka. Pangeran Moling kemudian berkata, ayo kita cari tahu dulu situasi di kota ini, dan yang terbaik adalah menghindari konflik dengan mereka. Lindong yang tidak takut sama sekali dengan dinasti cahaya suci, dia pun mengatakan, jika mereka berani menyinggungku, akan kuinjak-injak mereka. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong akan mendapatkan masalah dengan orang-orang dari dinasti cahaya suci yang telah menguasai kota titik pertemuan itu? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob. Kita lanjut bahas spoiler Rudong Qiantun Season 5 episode 18. Oke lah, nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cerita berlanjut di medan perang kuno, tepatnya di titik pertemuan para peserta.
Kali ini, kota yang menjadi titik pertemuan itu telah dikuasai oleh dinasti Cahaya Suci. Setiap orang yang akan masuk ke dalam kota harus membayar 10 pil nirwana. Jika tidak mau, maka mereka akan dibunuh oleh orang-orang dari dinasti Cahaya Suci yang sombong dan kejam itu. Malam hari pun tiba, dan saat ini sedang ada gelombang monster yang datang. Tubuh mereka sangat besar dan mengerikan. Mereka juga datang secara bergerombol dalam jumlah yang banyak. Xia Huang yang pada saat ini berdiri di atas tembok kota sambil melakukan pengawasan pun dia berkata di dalam hati, jika gelombang monster yang datang kali ini begitu ganas, dan dia akan membiarkan orang-orang dari dinasti lain saja yang menghadapinya, sementara dirinya akan cari aman untuk diri sendiri. Xia Huang pun kini berteriak pada semua orang yang ada di bawah dengan mengatakan, kalian semua hadapi para monster itu, sementara aku akan menjaga tembok bagian utara. Semuanya pun kini protes dengan mengatakan, kau benar-benar berpikir bahwa kami adalah bawahanmu. Xia Huang yang mendengar hal itu pun melirik dan dia berteriak, beraninya kalian bicara seperti itu? Jika kalian tidak mendengarkan perintah dariku, akan kulempar kalian ke dalam kawanan monster itu. Mansan pun pada saat ini terlihat sangat emosi dengan si tengik Xia Huang. Dia pun kali ini mengomel, si brengsek ini, kau juga berani menugaskan kami. Sungguh keterlaluan. Moling yang tidak mau cari masalah pun menyuruh Mansan untuk tenang, karena pada saat ini tidak baik melakukan bentrok dengan dinasti Cahaya Suci. Dan Lindong pun mulai berbicara, Pangeran Moling tidak perlu menahan diri pada sampah macam mereka. Ucapan Lindong itu terdengar oleh Xia Huang, dan dia langsung melihat pada Lindong kemudian berteriak, beraninya kau bilang sampah? Semuanya, bunuh mereka untukku. Orang-orang yang berada di pihak dari Xia Huang pun maju dan akan mengeroyok Lindong, sementara Xia Huang akan menyaksikan pembantaian ini. Mereka pun pada saat ini sudah mengepung Lindong dan berkata, berani untuk tidak menghormati dinasti kami, kalian akan mati. Lindong pun tidak takut sama sekali dengan mereka. Namun Pangeran Moling pecinta damai terlihat ketakutan dan mengatakan jika kekuatan kita masih belum cukup untuk menghadapi mereka. Sementara Duyun bertanya, apakah kita akan melawan mereka Lindong? Namun pada saat pertarungan akan pecah, tiba-tiba saja Xia Huang kembali berteriak, jika pada saat ini para monster itu sudah dekat. Lupakan dulu soal mereka dan cepatlah pergi untuk mengurus gelombang hewan iblis itu sebelum menghancurkan kota. Sambil mengangkat tangannya kini Xia Huang berteriak dengan keras, semuanya dengarkan perintahku, pertahankan setiap tembok kota ini dan jangan biarkan para monster itu menghancurkan kota. Hal ini membuat Duyun dan juga Moling panik. Kemudian Moling berkata, astaga, ada ribuan monster di luar sana. Dan tiba-tiba saja salah satu orang kali ini berteriak, hei, lihatlah, ada orang yang maju sendirian. Dia telah terkepung oleh monster dan mungkin akan dibunuh oleh monster-monster hewan iblis itu. Yang ternyata orang yang terjun dan menyerang sendirian itu adalah Lindong. Dengan memegang tombak tulang buaya yang baru saja dimilikinya, Lindong dengan gagah berani pergi sendirian dan membantai kawanan hewan iblis tanpa mengenal ampun. Selain untuk menguji kekuatannya sendiri, Lindong juga ingin menguji kekuatan tombak tulang buaya surgawi kuno. Sambil melakukan pembantaian, Lindong mengatakan, hewan iblis ini memiliki energi nirwana dalam jumlah yang besar. Namun tiba-tiba saja ada sesuatu di depan Lindong setelah dirinya membunuh hewan iblis itu. Sesuatu itu berwarna merah darah, namun dia berkilau seperti sebuah kristal. Lindong pun kaget dan dia mengatakan, ini? Lindong yang penasaran pun mengambil benda itu. Dan seketika dia kenal jika benda berkilau berwarna merah itu adalah kristal demon. Dalam sekejap, Lindong menggenggam erat batu kristal itu sambil mengatakan dalam hati, biarkan aku menyerap energi nirwana di dalamnya. Dan dalam sekejap, kristal itu pun lenyap dan energinya semua masuk ke dalam tubuh Lindong. Lindong pun pada saat ini merasakan sesuatu yang luar biasa setelah dia menyerap kristal demon itu. Dia pun tersenyum kemudian berkata, hebat, ini bisa meningkatkan kultivasiku dengan cepat. Ya dewa, aku akan mengambil sebanyak-banyaknya sebagai hadiah.
Karena pada saat ini, tubuh Lindong seolah-olah penuh dengan energi. Bahkan ada aura merah menyala yang menyelimuti tubuhnya setelah menyerap kristal demon itu. Xia Huang yang berada di atas tembok kali ini disusul oleh seseorang. Orang itu pun memperhatikan aksi dari Lindong yang bertarung sendirian melawan para monster. Dan dia bertanya pada Xia Huang, siapa bocah itu? Xia Huang pun menjawabnya, dia adalah Lindong dari Kekaisaran Dinasti Yan. Namanya cukup terkenal dan bocah itu berada di tahap manifestasi tingkat awal. Menurut rumor, dia bisa menjadi setangguh itu adalah karena harta roh yang ada di tangannya itu. Orang yang berada di samping Xia Huang pun berkata, ketika gelombang monsternya telah menghilang, panggil dia untuk menemuiku, karena aku menginginkan tombaknya, dan itu harus menjadi milikku. Xia Huang pun menjawab, bocah itu memang sasaran yang tepat untukmu, Kak Li Sheng. Pemuda berbaju putih dengan rompi hitam yang berbicara pada Xia Huang itu bernama Li Sheng. Tingkat kultivasinya berada di tahap akhir atau puncak manifestasi, dan dia setara dengan Moling serta Lilang Tian. Namun menurut rumor, orang-orang dari dinasti Cahaya Suci bisa dengan mudah mengalahkan orang yang tingkat kultivasinya setara dengan mereka. Pertarungan antara gelombang hewan iblis dan para manusia kini semakin memanas. Pembantaian besar-besaran terjadi di depan kota titik pertemuan. Hewan-hewan iblis itu bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi dengan mudah. Selain tubuhnya besar-besar seperti raksasa, kulit mereka juga sangat keras, dan kekuatan mereka juga sangat mengerikan. Dan kali ini beberapa orang terlihat berlarian, karena tiba-tiba saja ada benda raksasa yang menyerang mereka. Saat mereka melihatnya, raut wajah mereka seketika menjadi pucat karena ketakutan. Yang ternyata, hewan iblis yang barusan menyerang adalah kalajengking raksasa. Dia adalah pimpinan dari penyerangan gelombang hewan iblis ini. Orang-orang yang melihatnya pun sontak berteriak. Itu adalah kalajengking iblis bumi yang berada di level puncak manifestasi. Dan sekarang, kalajengking raksasa itu siap membantai manusia-manusia yang ada di hadapannya. Karena mereka semua terlihat kecil di hadapan kalajengking raksasa itu. Dan tiba-tiba saja Xia Huang tertawa kemudian mengatakan, bocah itu kurang beruntung. Kemudian Li Sheng menimpali, tidak masalah. Jika dia mati, maka harta roh dan kristal demon akan kuambil semuanya. Yang ternyata, kini ada sosok manusia yang dengan beraninya menyerang kalajengking raksasa sendirian. Dan siapa lagi yang berani melakukan itu semua, jika bukan pemuda idola kita semua, Lindong. Ingat ya, Lindong, bukan Rehan begitu silit. Dengan tombak tulang buaya surgawi, Lindong tidak terlihat takut sedikit pun. Dia malah tertawa dan mengatakan, hahaha, aku akan mendapatkan kristal demonnya. Maka dengan begitu aku bisa langsung melompat ke tahap lanjutan manifestasi tanpa harus melewati tahap menengah. Hal ini benar-benar membuat Lindong gembira, dan dia pun segera menodongkan tombaknya ke arah kalajengking itu. Namun si kalajengking juga tidak tinggal diam ketika dirinya akan diserang. Dia juga langsung melakukan serangan ke arah Lindong. Ketika telah sampai di hadapan kalajengking raksasa itu, Lindong pun mengangkat jarinya ke langit dan dia berteriak. Keluarlah jari pemenjara surgawi level 1. Dalam sekejap saja, sebuah jari raksasa muncul dari langit dengan kekuatan yang mengerikan dan akhirnya, boom! Jari itu menekan kalajengking raksasa di bawahnya, sampai hewan iblis itu berteriak kesakitan dan pada akhirnya sekarat. Xia Huang yang melihat hal ini pun kaget dan dia berteriak, apa itu seni bela diri kelas menengah? Namun Li Sheng hanya tersenyum karena dia seperti merencanakan sesuatu. Xia Huang pun menoleh pada Li Sheng dan berkata, Kakak Li, bocah Lindong itu, kau pasti tidak akan melepaskannya bukan? Li Sheng dengan senyum licik mengatakan, apapun yang sudah aku lihat, itu pasti akan menjadi milikku. Dalam hati Li Sheng kali ini berkata, kristal demon kalajengking itu juga akan menjadi milikku. Tidak lama kemudian Li Sheng turun dari tembok dan dia menuju ke arah Lindong. Setelah dekat dengan Lindong, dia pun berkata, namamu Lindong kan? Biarkan aku yang menangani hewan iblis itu. Lindong pun hanya melirik sinis ke arah Li Sheng. Beraninya dia akan menguasai hewan iblis yang sudah sekarat, yang susah payah dihajar oleh Lindong.
Padahal sebelumnya pemuda dari dinasti Cahaya Suci itu hanya menonton dari atas tembok kota tanpa melakukan apapun. Lindong pun kali ini tersenyum dan tidak lama kemudian dia menusukkan tombaknya ke arah kalajengking raksasa untuk membunuh dan mengambil kristal demonnya. Dalam sekejap saja, kristal itu pun keluar dan menuju ke arah Lindong. Melihat hal itu membuat Lee Seng marah dan dia berkata dalam hati, beraninya bocah itu mengabaikan perintahku. Kristal demon itu dapat meningkatkan banyak kekuatanku. Aku tidak boleh membiarkan dia mengambilnya. Lee Seng pun mengepalkan tinjunya dan dia berteriak, bajingan kau Lindong, berani sekali kau padaku. Lindong yang tahu jika Lee Seng di belakangnya akan melancarkan serangan pun kali ini melirik sambil menggerakkan tangannya. Dan akhirnya, boom! Ledakan besar terjadi akibat benturan kekuatan Lee Seng dengan Lindong. Karena kalajengking raksasa telah dibunuh oleh Lindong, kini semua hewan iblis pun pergi. Hal ini dikarenakan kalajengking itu adalah raja yang memimpin gelombang hewan iblis hari ini untuk melakukan penyerangan. Dengan matinya kalajengking raksasa, maka hewan lain ketakutan dan memilih untuk pergi. Namun pada saat ini, ada konflik lain yang terjadi karena tiba-tiba Lee Seng menyerang Lindong. Menurut semua orang, Lee Seng itu pasti akan merebut kristal demon kalajengking yang sudah diambil oleh Lindong. Dan kali ini di depan kota hanya ada Lindong dan juga Lee Seng yang berdiri berhadapan. Semua yang melihatnya pun berkata, jika apapun yang didapatkan oleh Lindong, maka itu akan dirampok. Karena orang-orang dari dinasti Cahaya Suci itu terlalu licik dan mereka banyak menipu orang. Lindong pun kali ini masih terdiam sambil memegangi kristal demon kalajengking itu. Lee Seng yang melihat Lindong pun berkata, Lindong, jika kau memberikan kristal demon, senjata roh, dan seni bela dirimu padaku, maka aku bisa membuatmu aman di medan perang kuno ini. Namun tiba-tiba saja, Lindong menghancurkan kristal demon dan menyerap energinya. Dalam sekejap saja tubuh Lindong dikelilingi aura nirwana dari kristal demon yang dia serap. Hal ini membuat Lee Seng tidak percaya jika Lindong akan seberani itu menentangnya. Dengan tatapan mata yang tajam dan tidak takut pada siapapun, Lindong mulai berkata, hah? Cuma kau akan membuatku aman? Kau saja tidak bisa melindungi dirimu sendiri, tapi kau sok-sokan mau melindungi orang lain. Kata-kata dari Lindong itu benar-benar tajam dan membuat Lee Seng marah besar. Dia pun menampakkan wajah penuh emosi dan berkata, Lindong, beraninya kau bicara seperti itu. Bahkan jika kau berlutut memohon ampun padaku, aku tetap akan membuatmu hidup segan, mati pun tak mau. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong bisa menghadapi kemarahan Lee Seng yang tingkat kultivasinya berada 3 level di atas Lindong? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kobrol Shop. Kita lanjut bahas spoiler Udong Qiankun Season 5 episode 19. Oke lah, nggak usah caci cot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Lindong yang tidak mau menuruti perintah dari Lee Seng kali ini telah menyerap kristal demon kalajengking yang telah dia bunuh. Seketika tubuh Lindong pun diselimuti oleh aura yang bercahaya, dan Lindong yang tidak takut dengan Lee Seng pun kali ini mengatakan, apakah kau benar-benar berpikir bahwa dirimu itu adalah satu-satunya yang kuat di tempat ini? Semua orang yang melihat aksi Lindong pun sontak mengatakan, dia benar-benar menyinggung Lee Seng. Apakah dia tidak takut mati? Merasa direndahkan oleh Lindong, Lee Seng pun marah dan dia berteriak, sepertinya caraku terlalu lembut, sehingga orang rendahan sepertimu berani bicara keras di hadapanku. Lindong pun masih menyisakan energi nirwana dari kristal demon yang dia pecahkan di tangannya. Dan pada saat ini, Lindong akan mulai menyerap semuanya. Sambil melihat ke arah Lee Seng, Lindong pun mengatakan, dengan kekuatanmu sekarang, kau ingin menjadi raja untuk memerintahkan semua orang? Kau hanya orang bodoh yang terlalu banyak bermimpi. Semakin lama perkataan Lindong pun semakin tidak enak saja. Lee Seng pun benar-benar emosi berat. Dia kembali berteriak, dasar bocah brengsek.
Dengan kekuatan tahap awal manifestasi itu, kau berani menantangku. Lindong pun sambil terus menyerap energi yang tersisa, dia menjawab perkataan Lee Seng. Aku hanya setengah langkah dari tujuanku sekarang. Kata-kata Lindong itu membuat Lee Seng panik. Apakah Lindong akan naik tingkat? Dengan tatapan mata yang tajam, Lindong terus menatap Lee Seng. Hal ini membuat mata dari Lee Seng terbelalak dan dia pun keluar keringat dingin di wajahnya. Dan akhirnya, tidak lama kemudian energi yang luar biasa berputar mengelilingi tubuh Lindong. Karena pada saat ini Lindong telah berhasil menaikkan level kekuatan Yuan ke tingkat manifestasi lanjutan. Aura kekuatan di tubuh Lindong benar-benar megah. Dan tatapan matanya memperlihatkan sorot yang tajam tanpa mengenal rasa takut. Melihat Lindong telah naik level, membuat Duyun kaget dan dia berkata, "Wah, Lindong berhasil menerobos." Sedangkan Moling kini tertawa sambil mengatakan, "Bagus sekali." Semua orang yang melihat Lindong pun mengatakan, "Wah, kekuatannya bertambah kuat. Pasti dia tidak akan mudah dikalahkan. Kita semua punya harapan baik padanya." Namun tiba-tiba saja Lee Seng kali ini memegangi dahinya dan dia pun tertawa. "Hahaha, apakah kau benar-benar berpikir kau dapat mengalahkanku hanya karena kau telah berada di tahap lanjutan manifestasi? Lindong, aku bahkan tidak tahu berapa banyak orang di tingkat lanjutan manifestasi yang sudah mati di tanganku." Orang-orang dari dinasti Cahaya Suci kali ini mulai mengepung Lindong, dan mereka pun mengatakan, "Lihatlah bocah bodoh itu. Apa kau pikir kemampuanmu sangat hebat? Kami tidak semudah yang kau pikirkan." Lindong pun kali ini masih terdiam, dan dia berkata dalam hati, kelihatannya ada banyak orang yang telah bergabung dengan mereka. Dan saat ini, orang yang mengepung Lindong itu pun berteriak, "Kau tidak punya jalan keluar. Kali ini kau akan mati." Pangeran Moling yang melihat Lindong akan dikeroyok pun kini panik, dan dia mengatakan jika Lindong dalam bahaya besar. Sedangkan Xia Huang yang berdiri di belakang Pangeran Moling kali ini mengatakan, Hei, kau tidak perlu mengkhawatirkan dirinya. Khawatirkan dulu dirimu sendiri." Suasana di kota titik pertemuan semakin mencekam, karena saat ini Lindong telah membuat banyak orang dari dinasti Cahaya Suci marah dan akan mengeroyoknya. Lindong pun mulai mengamati dan dia mengatakan dalam hati, 7 dari mereka berada di tingkat lanjutan dan 1 berada di puncak manifestasi. Ini pasti akan merepotkan. Pada saat ini, salah satu orang melapor pada Lee Seng bahwa orang-orang terdekat dari Lindong semuanya berasal dari dinasti Yan yang cukup terkenal. Lee Seng pun tersenyum dan menjawab, dinasti Yan ya? Kalau begitu, bunuh mereka semua." Salah satu orang yang berada di samping Xia Huang kali ini menunjuk ke belakang dan mengatakan bahwa di sana masih ada orang lain yang merupakan rekan dari Lindong. Dan yang ditunjuk itu adalah Lin Langtian. Namun Lin Langtian malah tersenyum dan berkata, "Hei, aku tidak ada hubungannya dengan mereka. Lindong dan diriku juga musuh bebuyutan. Jika kalian bisa membunuhnya, aku akan sangat bahagia." Kata-kata Lin Langtian itu membuat Pangeran Moling kaget dan dia pun berteriak, "Lin Langtian, apa yang kau katakan?" Lin Langtian songong itu pun menjawabnya, "Aku menyarankanmu untuk meninggalkan si idiot Lindong itu sesegera mungkin. Jika tidak, maka dia akan menyeretmu ke dalam kematian." Lindong pun pada saat ini tetap terlihat sangat santai, dan dia sudah memprediksi ini semua. Sesuai yang diharapkan, jika Lin Langtian itu pasti akan membawa masalah untuk Lindong. Lee Seng pun kini berbicara pada Lin Langtian, "Kau benar-benar orang yang cerdas dan tahu situasinya, kecuali Lindong. Jika kalian semua ingin pergi dari tempat ini, silakan pergi saja. Aku tidak akan mengejar kalian." Hal ini membuat Pangeran Moling bimbang. Apakah dia harus membantu ataukah pergi? Jika dia membantu, maka dia akan terseret dalam masalah Lindong. Namun jika pergi, maka dirinya akan dianggap tidak setia kawan dan tidak punya hati oleh Lindong. Hal ini membuat Pangeran Moling bingung harus berbuat apa.
Tiba-tiba saja Lindong yang dari tadi diam saja, kali ini mulai bicara. Pangeran ketiga tidak perlu khawatirkan diriku. Aku cukup berterima kasih atas perhatian pangeran. Tidak seperti si brengsek yang memiliki hati serigala itu. Tenang saja pangeran, aku bisa menangani semua masalah ini. Lilangtian hanya tersenyum mendengar ucapan dari Lindong. Dan saat ini, Lindong mengangkat tangan kemudian berbicara pada orang-orang dari dinasti Cahaya Suci. Dengan suara yang lantang dan penuh dengan keyakinan, Lindong pun mengatakan, "Hei kalian semua, ingin menyerangku satu persatu atau bersama-sama, silakan maju." Kata-kata provokasi Lindong itu membuat Lee Seng panas. Dan dengan cepat dia pun melapisi tinjunya dengan energi Yuan yang sangat luar biasa kuat. Dan kali ini telah bersiap untuk membungkul Lindong. Sambil akan menyerang itu, Lee Seng berteriak, "Apa kau benar-benar berpikir jika kau mampu berdiri di hadapanku, aku saja sudah cukup untuk menanganimu?" Tinju cahaya suci bersinar. Lindong yang tidak mau kalah dari Lee Seng, dia dengan cepat juga mengeluarkan teknik segel pembelah lautan. Sebuah cahaya biru dengan energi yang besar keluar dari tangan Lindong. Yang kali ini, dua kekuatan Yuan yang cukup besar pun saling berbenturan di udara. Kekuatan mereka berdua benar-benar mengerikan. Duyun yang melihat Lindong mampu menahan serangan Lee Seng pun kali ini menjadi syok. Dia tidak menyangka bahwa Lindong yang levelnya di bawah Lee Seng ternyata mampu mengimbangi kekuatan orang itu. Yang padahal saat ini, kekuatan Lee Seng berada di puncak manifestasi. Tidak lama setelah itu, Lindong pun memanggil tombak tulang buaya surgawi kuno. Dia melihat tajam ke arah Lee Seng sambil menodongkan tombaknya dan siap untuk melakukan pertarungan lanjutan. Lee Seng yang melihat Lindong mengeluarkan tombaknya dan dia bisa menahan serangan tinju cahaya suci bersinar, kali ini terlihat cukup geram. Dan Lee Seng pun mengatakan, "Jangan kau pikir bahwa dirimu satu-satunya yang memiliki teknik kelas bumi. Bocah keparat, akan kutunjukkan padamu bagaimana kekuatanku yang sebenarnya." Dengan cepat Lee Seng mengangkat tangannya ke udara, dan kini banyak cahaya keluar dari atas kepala Lee Seng dan mulai meluncur ke arah Lindong seperti sebuah hujan meteor. Lindong yang tidak mengenal rasa takut, dia tidak akan pernah mundur. Dan dengan cepat, Lindong mengangkat tombak tulang buaya itu. Dia pun kali ini menciptakan energi khusus sebagai perisai. Sebuah gelombang energi dengan cahaya kuning pun mulai keluar dari ujung tombak tulang buaya. Dan Lindong memberinya nama gelombang cahaya dari surga. Sebuah aura buaya surgawi kuno pun keluar dan mengaum dengan keras. Dan tiba-tiba saja, gelombang cahaya yang diciptakan oleh Lindong pun mulai menyebar dengan sangat cepat, seolah seperti ledakan di udara. Hal ini membuat serangan hujan meteor Lee Seng sama sekali tidak mampu menembusnya. Lee Seng yang melihat hal itu pun panik dan tidak percaya. Dia pun mengatakan di dalam hatinya, "Bocah itu bisa melawanku. Ini mustahil." Dan pada saat itu, serangan dari Lee Seng benar-benar lenyap tanpa sisa, dan tidak ada satupun yang mengenai Lindong. Gelombang udara di tempat pertarungan mereka pun kali ini menyebar dengan luas. Banyak kepulan asap yang memenuhi area pertarungan antara Lindong dengan Lee Seng. Semua yang melihat hal ini pun berkata, "Lindong melumpuhkan serangannya. Sepertinya Lindong tidak selemah yang mereka kira." Dan kini, Pangeran Moling tampak tersenyum, kemudian dia mengatakan, jika sepertinya Lindong akan mampu mengalahkan Lee Seng. Xia Huang yang berada di belakang Pangeran Moling pun tersenyum karena dia merasa bahwa Lee Seng belum menunjukkan kartu asnya. Xia Huang kali ini mengatakan, sebentar lagi dia akan menyesalinya. Tidak ada orang yang benar-benar paham dengan Lee Seng kecuali aku. Bocah itu benar-benar tidak tahu siapa yang dia hadapi. Tidak lama kemudian, Lee Seng mengeluarkan sesuatu dari tangannya dan dia berkata, "Lindong, di medan perang kuno ini, kau akan menjadi orang pertama yang akan merasakan betapa kuatnya seni bela diri manifestasi dari dinasti Cahaya Suci. Bisakah kau masih bertingkah sombong hari ini?" Lindong pun kini menjadi waspada setelah mendengar ucapan dari Lee Seng bahwa dia akan mengeluarkan seni bela diri manifestasi dari dinastinya. Lindong pun berkata di dalam hati, seni bela diri macam apa yang akan dia keluarkan? Tidak lama kemudian aura energi Yuan yang megah dan mengerikan pun mulai keluar dari Lee Seng. Dia pun melayang di udara dan berkata, "Ini akan membuatmu kehilangan nyawamu itu."
kekuatan gajah suci dari langit. Di hadapan kekuatan seni bela diri manifestasi itu, Lindong tampak cukup kecil. Namun Lindong juga tidak takut. Matanya menajam dan dia berkata, benar-benar kekuatan yang hebat. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah seni bela diri tingkat manifestasi itu bisa membunuh Lindong? Dan apakah Lindong mampu menghadapi seni bela diri terkuat dari dinasti cahaya suci itu? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Sob. Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 5 episode 20. Oke lah, nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cerita berlanjut di mana saat ini Lee Seng sudah mengeluarkan seni bela diri manifestasi dari dinasti cahaya suci. Dengan cepat, energi berbentuk gajah raksasa pun meluncur ke arah Lindong. Xia Huang mengatakan jika itu adalah seni bela diri manifestasi kelas menengah. Satu serangannya saja mampu menghancurkan seluruh pegunungan. Dan saat ini, seni bela diri itu dikombinasikan dengan kekuatan tahap puncak manifestasi. Maka Xia Huang yakin jika Lindong pasti akan mati. Lindong yang tidak gentar sama sekali. Dia mulai mengangkat dua jari di depan dadanya dan dengan tatapan mata yang tajam, Lindong akan menghadapi teknik milik Lee Seng itu. Lindong pun berkata, mari kita lihat seni bela diri siapa yang lebih kuat. Saat ini, Xia Huang tersenyum. Dia sangat yakin jika senior Lee Seng pasti akan memenangkan pertarungan ini. Namun Pangeran Moling yang melihat pertarungan itu pun menjadi panik. Dia takut jika Lindong tidak mampu menghadapi serangan pamungkas milik Lee Seng yang mengerikan. Lindong kali ini dengan cepat mengeluarkan jari pemenjara surgawi level 1. Jari raksasa itu muncul dari langit dan langsung bertabrakan dengan teknik milik Lee Seng. Keduanya pun menimbulkan suara yang menggelegar dan menggetarkan bumi. Namun kali ini, jari pemenjara level 1 milik Lindong tidak mampu menahan gajah suci milik Lee Seng dan seketika langsung hancur. Namun hal itu tidak membuat Lindong panik. Dia dengan cepat memanggil jari pemenjara level 2, yaitu jari penghancur gunung dan sungai. Kemudian Lindong menambahkan lagi jari level 3, yaitu jari pemusnah kehidupan. Dia pun berteriak dengan keras dan ingin melihat apakah jari itu masih bisa menghadapi serangan gajah suci atau tidak. Dua jari raksasa yaitu jari level 2 dan 3 muncul secara bersamaan dan langsung menekan gajah suci dengan keras. Lee Seng pun merasa bahwa tekniknya itu lebih unggul dari teknik Lindong. Dan dia dengan percaya diri mengatakan, mencoba beberapa kali pun tidak akan ada bedanya. Lee Seng menatap Lindong dengan penuh keyakinan bahwa tekniknya itu tidak akan mampu dihadapi oleh Lindong. Dan Lee Seng berkata, Lindong, kau akan mati. Gajah raksasa itu pun kali ini menghancurkan tekanan jari pemenjara level 2 dan 3. Sehingga dalam sekejap saja, jari milik Lindong itu pun hancur. Dan saat ini, gajah suci sudah tepat berada di hadapan Lindong dan siap menabrak dirinya. Lindong pun masih tidak ketakutan, meskipun jari pemenjaranya telah dihancurkan. Dia menatap tajam dan berkata, itu, datang. Dan tiba-tiba saja, Lindong pun menggerakkan tangan dan dia berteriak. Keluarlah jari pemenjara surgawi level 4. Dalam sekejap saja, dari langit kali ini muncul sebuah jari emas raksasa dan meluncur ke bawah dengan kecepatan yang mengerikan. Kekuatan jari itu berpuluh-puluh kali lipat lebih kuat dari jari level 1, 2, dan juga 3. Jari level 4 itu benar-benar membawa aura yang sangat mengerikan. Semua orang yang melihat hal itu pun mengatakan, astaga, seni bela diri yang sangat kuat. Jari raksasa itu bahkan lebih kuat daripada sebelumnya. Dan benar saja, jari pemenjara surgawi memiliki kekuatan yang menakutkan. Bentuknya juga lebih besar dari jari-jari sebelumnya. Dan saat ini, gajah suci terlihat lebih kecil dari jari level 4 milik Lindong. Lindong yang tidak akan membiarkan Lee Seng yang kejam itu berbuat semaunya, kali ini berteriak, hancurlah. Dengan cepat, jari pemenjara itu pun menekan dahi dari gajah suci. Dan semakin lama semakin kuat. Namun gajah suci milik Lee Seng juga masih bertahan.
dan dia juga terus mendorong jari level 4 milik Lindong. Namun tidak lama kemudian, jari Lindong terlihat lebih kuat. Gajah Suci sedikit terdorong ke belakang. Xia Huang yang melihat jari itu bisa mendorong Gajah Suci pun sontak berteriak. Bocah itu benar-benar kuat. Gajah Suci milik Li Sheng pada saat ini terlihat tidak mampu menunjukkan perlawanannya di hadapan jari level 4. Dan tiba-tiba saja, Li Sheng pun kali ini batuk darah karena tekniknya itu tidak mampu menekan jari milik Lindong. Li Sheng pun sontak berkata, "Bagaimana bisa kau memiliki seni bela diri manifestasi tingkat tinggi?" Gajah Suci pada saat ini telah hancur. Tekanan jari Lindong sangat kuat dan membuat Li Sheng berlutut akibat tekanan aura yang mengerikan dari jari level 4 itu. Dan akhirnya, boom! Jari itu pun meluncur bebas ke arah Li Sheng karena sudah tidak ada halangan apapun. Hal itu menimbulkan ledakan keras di mana jari level 4 menekan tubuh Li Sheng saat ini. Asap tebal pun muncul dari lokasi Li Sheng yang sudah tertekan jari milik Lindong. Tidak lama kemudian tubuh Li Sheng pun terlempar akibat hembusan gelombang tekanan itu. Dia benar-benar terlempar cukup jauh sampai terpental-pental. Xia Huang yang melihat hal itu pun sontak berteriak, "Senior Li!" Dia pun berlari ke arahnya, kemudian bertanya, "Apakah kau baik-baik saja?" Dan saat ini, tubuh pemuda berambut ungu itu benar-benar menyedihkan. Wajahnya penuh dengan luka. Tubuhnya juga gemetaran dan dia terlihat sangat kesakitan. Li Sheng yang tidak terima kalah dari Lindong, yang level kekuatannya ada di bawahnya pun kali ini mencoba bangkit dan dia berteriak, "Minggir kalian! Pergi dan hajar bajingan itu sampai mati!" Xia Huang pun menjawabnya, "Tapi Senior Li, kita bukan tandingannya." Lindong yang melihat Li Sheng sudah babak belur, namun tetap tidak mau menyerah pun heran dan tidak berkomentar apapun. Li Sheng kemudian berteriak pada semua bawahannya, "Cepat atur formasi cahaya suci. Hari ini aku akan membuat bajingan itu memohon untuk hidupnya." Xia Huang kemudian mengatakan, "Senior Li, kenapa kita tidak mundur dulu? Ada sesuatu yang aneh dari bocah itu dan kemampuan bertarungnya sangat kuat." Seorang lain juga berkata, "Kita akan meminta kakak tertua menghadapinya karena itu pasti akan mudah baginya." Namun Li Sheng tetap tidak mau tahu. Dia ingin mengalahkan Lindong hari ini juga. Li Sheng kembali berteriak, "Sudah kukatakan, atur formasi cahaya suci. Kita saat ini ada 8 orang. Jika kita tidak bisa menangani kotoran seperti dia, bagaimana kita bisa menghadap kakak senior?" Orang-orang itu pun setuju dengan yang dikatakan oleh Li Sheng. Dan mereka akan segera membentuk formasi cahaya suci untuk membunuh Lindong. Pangeran Muling pun berteriak, "Bajingan kalian, beraninya kalian berdelapan mengeroyok Lindong." Li Sheng, apa kekaisaran cahaya suci tidak punya rasa malu? Sambil membentuk formasi cahaya suci, Li Sheng pun kali ini mengatakan, pemenang akan disegani, sementara yang kalah akan dihina. Hanya orang bodoh yang peduli dengan moralitas dan strategi yang dia gunakan. Formasi terbentuklah. Dalam sekejap saja sebuah lingkaran emas kali ini mulai muncul di antara mereka berdelapan, di mana Li Sheng berada di tengah sebagai titik pusat, dan yang lainnya berada di sisi dari lingkaran. Dan inilah formasi cahaya suci memurnikan langit dan bumi. Dalam menghadapi formasi itu, Lindong benar-benar tidak menampakkan rasa takut sedikit pun, karena pemuda itu benar-benar luar biasa. Dan kali ini Lindong dengan nada datar berbicara, "Karena kalian masih memiliki harapan, maka aku akan menghancurkannya secara total." Dengan cepat Lindong mulai membuka jarinya satu persatu dan berkata, "Jari pemenjara surgawi. Jari pertama memenjarakan dunia. Jari kedua menghancurkan gunung dan sungai." Li Sheng juga terus memperkuat formasinya, dan dia yakin bahwa Lindong tidak akan mampu menghadapi formasi yang sudah terbentuk dari gabungan 8 orang itu. Namun Lindong masih melanjutkan membuka jarinya sambil terus mengatakan, "Jari ketiga memusnahkan semua kehidupan. Jari keempat penghancur langit." Sebuah jari raksasa mulai muncul dari langit dengan kekuatan dan juga aura yang benar-benar menakutkan. Xia Huang yang melihat hal itu pun kini sangat syok melihat jari raksasa milik Lindong.
dan dia berteriak dengan suara gemetaran. Sungguh sesuatu kekuatan yang mengerikan. Siapa bocah itu sebenarnya? Dan saat ini, langit benar-benar terbuka lebar. Sebuah energi menakutkan berputar mengelilingi jari level 4 milik Lindong itu. Secara perlahan jari itu terus turun menuju bumi. Langit pun mulai bergetar. Tekanan yang dihasilkan benar-benar luar biasa. Dan jari itu pada saat ini sedang menuju formasi cahaya suci. Namun ternyata jari keempat itu bukanlah yang terakhir. Karena pada saat ini Lindong memejamkan matanya dan dia terus menambahkan kekuatan pada jari pemenjara surgawi. Dan tiba-tiba saja Lindong berkata, jari kelima menggerakkan alam semesta. Mata Lindong pun berkilau dan dia memaksimalkan semua kekuatan yang dia miliki. Sebuah energi yang sangat besar kali ini mengelilingi tubuh Lindong dan raut wajahnya pun penuh dengan kemarahan. Kemudian Lindong berkata, kalian semua matilah bersama-sama. Hal itu dikatakan oleh Lindong dengan wajah yang datar karena dia sudah muak dengan kekejaman Lee Seng dan juga yang lainnya. Maka dari itu, Lindong akan menghabisi mereka semua saat ini juga. Lee Seng yang melihat hal ini benar-benar gemetaran. Dia syok karena telah melawan orang yang salah. Dalam ketakutannya itu Lee Seng berkata, Dia, bagaimana mungkin dia masih memiliki kekuatan yang begitu besar? Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Bagaimanakah nasib Lee Seng dan juga yang lainnya dalam menghadapi jari pemenjara surgawi level 5 milik Lindong? Karena kekuatan jari itu bukanlah hal yang bisa dianggap remeh. Apalagi Lindong juga sudah emosi dengan kekejaman Lee Seng dan kawan-kawan. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.